Kami dari kelompok 3, kelas 11 angka 2 ingin mempresentasikan tentang hak atas kekayaan intelektual. Kelompok kami terdiri dari Pramudia Ibrahim Taufik, Naura Zerlina, Dinar Saktiani, Ridwan Ramadan. Devi, Gustiana Raziza. Haki adalah hak yang berasal dari hasil kegiatan intelektual manusia yang memiliki manfaat ekonomi. Mula jenis haki yang pertama adalah hak cipta atau copyright. Pengertian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, hak eksekutif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurang pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku pasal 1/1. Contohnya adalah yang pertama buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis. Yang kedua, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang keempat, karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase. Yang kelima, ada program komputer. Desain industri suatu kreasi, bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna atau gabungan dari semuanya yang berbentuk 3 dimensi dan mengandung nilai estetika serta dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi. Contohnya kontainer industri, robot industri, desain industri kemasan lampu berlapis, desain industri sistem peletakan baterai lampu posisi vertikal bukan atas pada lampu jenis emergensi, meter air industri jenis single jet. Perlindungan varietas tanaman atau plant variety protection, hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia tanaman atau pemegang PVT atas varietas tanaman yang dihasilkannya untuk jangka waktu tertentu. Contohnya, 1. Bunga liptik Aestinanthus atau Soka. Yang kedua, bunga Hoya atau Kusnoto. Yang ketiga, bunga liptik Aestinanthus Mahligai. Yang keempat, Purwo bersinar. Yang kelima adalah Purwo Sri. Juga indikasi geografi, tanda yang menunjukkan suatu barang karena faktor geografis, faktor alam, atau faktor manusia dan kombinasi dari keduanya telah memberikan ciri dan kualitas tertentu dari barang yang dihasilkan. Contohnya mete kubu Bali, gula kelapa Kulon Progo Jogja, kopi Arabica Java Sindoro Sumbing, kopi Arabica Sumatera Simalungun. atau trade secret, informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum dan mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya. 1. Kategori teknologi organis seperti resep atau formula dari produk makanan dan minuman, produk perawatan kecantikan, dan produk rumah tangga. Yang kedua, kategori teknologi canggih seperti teknologi pengaduk yang digunakan sebuah pabrik. Contohnya misalnya adalah chip, teknik produksi, dan program CPU. 3. Kategori metode bisnis seperti data biaya produksi dan harga, materi produksi dan sebelum publikasi, teknik marketing, dan data demografi. Yang keempat, kategori pengolahan bisnis seperti jadwal pemasukan suku cadang, alternatif pemasok suku cadang, nama-nama pengambil keputusan dalam perusahaan langganan. Atau trademark adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari susunan tersebut yang memiliki daya pembeda dan dipergunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Contohnya antara lain adalah agar-agar swallow, glock brand dan cap bola dunia, 2 larutan penyegar cap badak dan cap kaki 3, ketiga sepatu Converse All Star dan Ball Star Classic, keempat joystick PlayStation Sony dan joystick PlayStation Sony, kelima Super Mie Sedap dan Mie Sedap Wingsfoot. Dan tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit, terdapat peta atau plan yang memperlihatkan letak atau dan interkoneksi dari rangkaian komponen terpadu atau integrated circuit. Unsur yang berkemampuan contohnya: 1. Desain tata letak sirkuit terpadu pada integrated circuit. 2. Desain tata letak sirkuit terpadu pada motherboard. 3. Desain tata letak sirkuit terpadu prosesor. 4.
4. Desain tata letak terpadu oskilator pada radio. Dan 5. Desain tata letak sirkuit terpadu pada telepon. Selanjutnya ada hak paten. Hak paten adalah hak yang khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melepaskannya. Contoh-contoh dari hak paten yang pertama adalah hak paten atas Bluetooth oleh Jim Henson. Yang kedua ada hak paten atas vaksin AstraZeneca oleh Sarah Gilbert. Yang ketiga ada hak paten atas cakar ayam oleh Dr. Sediatmo. Yang keempat ada hak paten atas SCVT oleh Warsito Purwotaruno. Yang kelima ada hak paten atas telepon oleh Alexander Garam. Mendaftarkan haki dengan dua cara, yaitu offline dan online. Yaitu cara online. Cara online bisa dilakukan dengan berbagai tahap. Yang tahap pertama adalah masuk ke situs hakcipta.dedit.go.id. Yang kedua, lakukan registrasi untuk mendapatkan username dan password. Yang ketiga, login menggunakan username yang telah diberikan. Yang keempat, mengunggah dokumen persyaratan. Yang kelima, melakukan pembayaran setelah mendapatkan kode pembayaran pendaftaran hak cipta. Yang keenam, menunggu proses pengecekan dokumen persyaratan formal. Jika masuk kategori jenis ciptaan yang dikecualikan, dilakukan verifikasi mengunggah dokumen persyaratan. Yang ketujuh, approval. Sertifikat dapat diunduh dan dicetak sendiri oleh pemohon. Yang kedua, dengan cara offline. Yang dilakukan pertama adalah mengisi formulir pendaftaran ciptaan yang telah disediakan. Lembar pertama dari formulir tersebut ditandatangani di atas materai 6.000. Yang kedua, surat permohonan pendaftaran ciptaan mencantumkan biodata pencipta, pemegang hak cipta, dan uraian ciptaan. Yang ketiga, surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk satu ciptaan. Yang keempat, melampirkan bukti kewarganegaraan pencipta dan pemegang hak cipta berupa fotokopi KTP atau paspor. Yang kelima, apabila permohonan tidak badan hukum, maka pada surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta pendirian badan hukum tersebut. Yang ketujuh, yang keenam, melampirkan surat kuasa bila mana permohonan tersebut diajukan oleh seorang kuasa beserta bukti kewarganegaraan kuasa tersebut. Yang ketujuh, apabila permohonan pendaftaran ciptaan diajukan atas nama lebih dari seorang dan atau suatu badan hukum, maka nama-nama pemohon harus ditulis semuanya dengan menetapkan satu alamat pemohon. Yang kedelapan, apabila ciptaan tersebut telah dipindahkan agar melampirkan bukti pemindahan hak. Yang kesembilan, melampirkan contoh ciptaan yang dimohonkan pendaftarnya atau penggantinya. Juga biaya yang diperlukan untuk mendaftarkan haki. Secara garis besar, biaya untuk mendaftarkan haki berbeda-beda tergantung jenis ciptaannya. Permohonan pencatatan ciptaan dan produk hak terkait usaha mikro, usaha kecil, lembaga pendidikan, dan litbang pemerintahan secara online Rp200.000 per permohonan, secara manual Rp250.000 per permohonan, umum secara online Rp400.000 per permohonan, secara manual Rp500.000 per permohonan. Pencatatan lisensi hak cipta Rp200.000 per nomor daftar, permohonan keterangan tertulis mengenai ciptaan terdaftar Rp150.000 per permohonan, permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif atau LMK, pencipta, dan hak terkait bidang musik dan lagu per permohonan Rp10 juta, permohonan penerbitan izin operasional lembaga manajemen kolektif atau LMK selain musik dan lagu per permohonan Rp5 juta.